siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Diatri Elisa Sianturi dengan NIM 0320210013 dari Prodi 1A Psikes Santai Elizabeth Medan. Sekarang saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia. Sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut, hasil sekresi berupa hormon ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Manusia tanpa harus melalui saluran atau ductus. Sistem endokrin ini terbagi menjadi beberapa kelenjar endokrin yang jika dalam satu kesatuan disebut dengan sistem endokrin. Jadi, sistem endokrin ini merupakan gabungan dari beberapa kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini sendiri ada aja menghasilkan satu macam hormon atau tunggal. Dan ada juga yang menghasilkan beberapa hormon atau ganda. Kelenjar terdiri dari dua tipe, yaitu endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah, sedangkan kelenjar endokrin terdapat pada pulau Langerhans, kelenjar gonad atau ovarium dan testis, kelenjar adrenal, hipofisis, tiroid dan paratiroid. Fungsi dari kelenjar endokrin adalah mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu, mengatur oksidasi, metabolisme, dan meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, protein, vitamin, dan mineral. Di dalam tubuh manusia terdapat 6 kelenjar endokrin yang masing-masing berperan dalam menghasilkan hormon-hormon tertentu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang pertama, kelenjar hipofisis, bagian ini, di mana kelenjar hipofisis ini atau disebut juga dengan glandula pituitaria terletak di sela berturcica lekukan tespoinoidale basis crani berbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm. Kelenjar ini terbagi menjadi lobus anterior dan posterior, serta terdiri dari adenohipofisis yang berasal dari orofaring dan neurohipofisis yang berasal dari sistem kantong Rathke. Hipofise ini dikenal sebagai master of gland karena kemampuan hipofise dalam mempengaruhi atau mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lain dan menghasilkan bermacam-macam hormon untuk mengatur kegiatan kelenjar endokrin lainnya. Terletak di bagian otak besar, kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi 3 berdasarkan letaknya, yaitu bagian depan atau anterior, bagian tengah atau sentral, dan juga bagian belakang posterior. Kelenjar hipofisis ini bekerja sama dengan hipotalamus atau suatu organ dalam otak untuk mengendalikan organ-organ dalam tubuh. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama, kelenjar hipofisis anterior atau adenohipofisis menghasilkan beberapa macam hormon antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hormon somatotropin, yang kedua hormon tirotropi, yang ketiga hormon adenokortikotropin atau yang disingkat dengan ACTH, yang keempat hormon latogenik, yang kelima hormon gonadotropin. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis tengah. Kelenjar hipofisis bagian tengah ini hanya memproduksi satu hormon yang disebut dengan melanocyte stimulation hormone atau yang disingkat dengan MSH. Yang ketiga yaitu kelenjar hipofisis bagian belakang atau neurohipofisis atau kelenjar hipofisis bagian belakang ini menghasilkan 2 macam hormon, yaitu yang pertama hormon vasopressin atau hormon diuretik atau yang disingkat dengan ADH. Yang kedua hormon oksitosin. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid bagian ini, di mana kelenjar tiroid ini dekat pada trakea dan melingkari 2/3 sampai 3/4 lingkaran. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid utama yaitu tiroksin atau T4 atau tetralodothyronin. Bentuk aktif hormon ini adalah triiodothyronin atau yang disingkat dengan T3, yang sebagian besar berasal dari konversi hormon atau T4
di perifer dan sebagian kecil langsung dibentuk oleh kelenjar tiroid. Fungsi hormon tiroid ini antara lain mengatur laju metabolisme tubuh, pertumbuhan testis, saraf, dan tulang, mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin, menambah kekuatan kontraksi otot dan irama jantung, dan juga merangsang pembentukan sel darah merah, mempengaruhi kekuatan dan ritme pernapasan, sebagai kompensasi tubuh terhadap kebutuhan oksigen akibat metabolisme dan antagonis insulin. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Bagian ini, di mana kelenjar paratiroid ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga mengatur metabolisme fosfor. Kelenjar paratiroid ini tumbuh di dalam endoderm, menempel pada bagian anterior dan posterior. Kedua lobus kelenjar tiroid yang berjumlah 4 buah terdiri dari chief cells dan occiput cells. Selanjutnya kita ke kelenjar anak ginjal atau adrenal yang juga disebut dengan suprarenal. Bagian ini, di mana kelenjar adrenal ini terletak di kutub atas kedua ginjal. Kelenjar suprarenal atau kelenjar anak ginjal menempel pada ginjal, terdiri dari 2 lapisan, yaitu bagian korteks dan medula. Korteks adrenal sintesa terdiri dari 3 hormon, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mineral oncocorticoid atau aldosteron yang berfungsi mengatur keseimbangan elektrolit dengan meningkatkan retensi natrium dan ekskresi kalium, dan juga membantu dalam mempertahankan tekanan darah normal dan curah jantung. Yang kedua, glucocorticoid yang berfungsi dalam metabolisme glukosa atau glukosa neogenesis yang meningkatkan kadar glukosa darah, metabolisme cairan dan elektrolit, inflamasi dan imunitas terhadap stresor. Yang ketiga, androgen atau hormon seks atau androgen dan estrogen. Kelebihan pelepasan androgen mengakibatkan virilisme atau penampilan sifat laki-laki secara fisik dan mental pada wanita. Kelebihan pelepasan estrogen mengakibatkan ginekomastia dan retensi natrium dan air. Sedangkan bagian medula berfungsi untuk menghasilkan 2 hormon sebagai berikut. Yang pertama, hormon adrenalin yang berperan dalam segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fisiologis manusia, seperti meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kecepatan pernapasan, dan menyempitkan pembuluh darah manusia. Yang kedua, hormon adrenalin yang fungsinya adalah balikan dari hormon adrenalin. Yang kelima, kelenjar pankreas. Ini adalah kelenjar pankreas, di mana kelenjar pankreas ini merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas ini menghasilkan hormon insulin dan glucagon. Insulin ini berfungsi mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot glukosa dimetabolisme dan disimpan dalam bentuk cadangan di sel hati insulin, dan juga mempercepat proses pembentukan glikogen atau glikogenesis dan pembentukan lemak atau lipogenesis. Kelenjar pankreas ini terletak di retroperitoneal, rongga abdomen atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal kalian. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebarnya 2,5-5 cm, dan juga mendapat asupan darah dari arteri mesenterika superior dan splenikus. Kelenjar pankreas ini berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Sebagai organ endokrin, karena di pankreas terdapat pula-pula Langerhans yang terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel beta atau B yang 75%, sel alfa atau yang disingkat dengan A 20%, dan sel delta yang disingkat dengan D 5%. Sekresi hormon pankreas ini dihasilkan oleh pulau Langerhans. Setiap pulau Langerhans berdiameter 75-150 mikron. Yang keenam yaitu kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Yang ini, di mana kelenjar reproduksi ini terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu pertama. Keaktifan kelenjar gonad terjadi pada masa
pubertas dengan meningkatnya sekresi gonadotropin atau yang disingkat dengan PSH dan LH. Kelenjar ini disebut juga dengan kelenjar reproduksi karena produknya yang berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan wanita. Jika pada pria terdapat di testis dan wanita terdapat di ovarium. Yang pertama yaitu testis. Testis ini terdiri dari 2 buah dalam skrotum. Testis ini mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, testis ini menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH. Efek pada fetus merangsang diferensiasi dan perkembangan genital ke arah pria. Masa pubertas akan merangsang perkembangan tanda-tanda seks sekunder seperti perkembangan bentuk tubuh, distribusi rambut tubuh, pembesaran laring, penebalan pita suara, pertumbuhan dan perkembangan alat genitalia. Yang kedua yaitu ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan sel telur atau ovum yang setiap bulannya pada masa ovulasi siap dibuahi sperma. Estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi, serta mempertahankan laktasi. Beberapa macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hormon estrogen. Hormon estrogen ini yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder wanita seperti perkembangan payudara, perkembangan pinggul, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hormon progesteron yang berfungsi dalam perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi primer wanita seperti perkembangan uterus. Yang ketiga yaitu hormon androgen yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan primer pada pria seperti pembentukan persma. Selanjutnya hormon testosteron yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sekunder pria seperti perubahan suara dan juga pertumbuhan jakun. Dalam menjalankan fungsinya, kelenjar endokrin ini juga akan mengalami peningkatan ataupun penurunan dalam memproduksi hormon-hormon tubuh. Hal ini juga yang akan menyebabkan penyakit-penyakit pada manusia. Sekian penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.